Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi Ali bin Abi Thalib yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kita malam yang berbahagia ini insyaallah adalah pertemuan yang jamaah yang disusun oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu taala. Dan bulan yang akan datang, sekarang kita berada di tanggal 28 Dzulqa'dah tahun 1446 Hijriah. Insyaallah kita akan memasuki 10 hari terbaik di dunia. Sepanjang kita akan setiap awal mulai bulan Zulhijjah mana yang lebih utama, 10 awal dari bulan Zulhijjah di Hijjah, karena yang di bulan Zulhijjah itu tidak ada di bulan Ramadan. Di bulan Zulhijjah meskipun tidak puasa wajib, tetapi ada puasa sunnah, yaitu puasa di menunaikan ibadah haji di tahun ini. Dan kita berharap tentunya di masa-masa yang akan datang insyaallah yang keutamaannya yaitu mendapatkan ganjaran dihapuskannya dosa dari Ibnu Abbas tadi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, Tirmizi dan seterusnya. Hadis tersebut berbunyi ma min ayyamin suatu hari yang mana amal soleh itu di hari ini.
yang kita sebutkan tadi 10 hari terbaik di dunia. Walal jihadu fi sabilillah, meskipun amalan itu jihad di jalan Allah. Qal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang bisa menandinginya, meskipun jihad di medan perang. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa rajulun, kecuali seseorang tetapi tidak kembali dia dari peperangan tersebut kecuali yang bisa menandingi amalan di 10 awal bulan Zulhijjah. Itu makanya kita sebut akhir dari bulan Ramadan. Dan banyak dalil yang menganggapnya biasa saja, menganggapnya namanya i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Lalu bagaimana? Mana orang-orang yang berpendapat bahwasanya yang lebih afdol itu adalah akhir dari bulan Ramadan. Cuman dibandingkan dalilnya, alin ashar, itu demi malam yang 10, maksudnya hari yang 10 tersebut. 10 itu sebagaimana bahwasanya untuk siang harinya yang paling afdal adalah di 10 akhir bulan Ramadan, karena di situ ada Lailatul Qadar. Ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Ahlus sunnah wal jamaah. Sebenarnya banyak pelajaran yang akan disampaikan karena kita sekarang belum menjadi duyufur rahman untuk tahun ini. Nama yang kalau kita belajar fikihnya, ada namanya lagi nahar, ada namanya lagi nusuk, ada lagi namanya zabaha. Sanggupan di tahun ini, wala yadah, tapi dia, jadi kata-kata udhiyah, lalu dia tidak menyembah dilakukan itu di waktu duha penyembelihan. Setelah kita melakukan sholat Idul Adha, itu di waktu duha, udhiyah. Adapun nahar itu dari firman Allah Subhanahu
untuk Rob engkau. Wanhar, dan menyembelihlah, menyembelih dari kata-kata nahar, nusuk. Sungguhnya solatku, ibadahku, maksudnya di situ sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, menyembelih juga, kata Ali bin Abi Thalib. Anak man zabaha li ghairillah, orang yang menyembelih kepada selain Allah. Hadisnya sah, itu bisa dilihat di Kitab Tauhid. Seseorang yang bisa riwayat tersebut kita sampaikan secara bahasa Indonesia. Ketika di situ dikawal, ada pengawal dengan senjatanya, kemudian lalu diinterogasi. Silahkan beri. Pertama, dia tidak memiliki apa-apa. Kami tidak memiliki, kami musafir, kami ini. Engkau mempersembahkan meskipun hanya seekor lalat. Lalu ketika itu dia tidak mau mempersembahkan walaupun hanya seekor terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia masuk surga. Kan bisa, akan tetapi bedanya dengan orang yang pertama tadi, itu dia ingin selamat dan untuk berhala tersebut. Dan akhirnya di akhirat, karena dia telah melakukan, dia dicampakkan ke dalam neraka karena dia telah melakukan kesyirikan. Lebih kurang 2 pekan lagi, insya Allah akan melakukan ibadah kurban. Maka takwaan kita yang diterima oleh Allah, karena kita telah mengagungkan syiar Allah, dan itu adalah orang-orang apa yang Allah larang dijauhinya. Tapi itu sedikit nilai-nilai akidah. Yakni itu bagi yang ada bukunya di halaman 151 kalau sama cetakannya. Abu Imran kayaknya cetakan 51. Poin yang ke-8, masalah akidah Ahlussunnah. Ini karena telah kita singgung di sebelumnya ketika membahas
Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah kesyirikan yang kita bahas di malam ini, yang kita bahasanya syirik merupakan kemaksiatan yang paling besar. Kita pernah singgung. Syirik merupakan sebesar-besar kezaliman, sebesar-besar dosa, dan apabila dia wafat hari ini, ingat kita sudah pernah katakan, kita sampaikan di majelis kita membahas syirik bukan kafir nih kafir enggak, si fulan kafir enggak. Kita membahas tentang perbuatan fasik, seterusnya. Dari kita untuk apa namanya, jauhi dari keburukan tersebut, agar kita terjauhi dari kesyirikan tersebut. Semua keburukan itu wajib kita jauhi. Nah, jadi kita mempelajari perbuatan buruk tersebut. Dan ini dakwah utama para nabi, yaitu mengajak la ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang hak kecuali dia. Itu yang didakwahkan oleh Nabi. Tentang tauhid rata-rata pendek-pendek, atau tentang peristiwa hari kiamat pendek-pendek. Nah, itu yang awal-awal turun surat-surat Makkiyah. Madaniyah yang dikenal itu tentang hukum-hukum ini dan seterusnya, yang panjang-panjang ayatnya. Selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah dan uluhiyah serta asma. Seseorang yang beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada Allah kepada selain Allah, itu udah jelas itu. Ini permasalahannya yang susahnya, yang apa namanya, menjelaskan kepada orang-orang yang susahnya kita untuk menjelaskannya, karena setiap hari sholat, setiap hari ini yang susahnya, ini yang beratnya.
Karena seolah-olah orang Islam yang mengucapkan, akan tetapi kalau dilihat dari definisi bahwasanya orang yang tetapi ada sesuatu selain Allah yang diikutkan sertakan juga. Apalagi wali, habib, kiai, jin, kubur. Satu-satunya yang bisa memberikan manfaat dan menolong ini hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada satu campur tangan pun. Dan mereka patuh terhadap Allah. Makhluk Allah, malaikat itu mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini. Itulah tauhid. Keikhlasan dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Jadi untuk mempermudahnya bahwasanya kesyirikan itu makhluk diangkat setara dengan Allah, itu dia kesyirikannya. Bahasa kita syirik itu serikat, bersekutu, berserikat. Jadi ada selain Allah yang di situ ada kecintaan. Nanti ada juga yang besar, yang kecilnya, nanti ada pembahasannya. Dan mana yang lebih Nabi takutkan dari fitnah Dajjal. Ini dia syirik ini. Meskipun syirik kecil, ria, tetapi Nabi khawatir terhadap umatnya menjakiti virus tersebut, penyakit tersebut. Mengatur alam semesta. Ini yang pertama, yang tentang rububiyah, yang sebelumnya kita bahas bahwasanya satu-satunya yang mencipta, satu-satunya yang mengatur alam semesta. Keyakinan ada yang mencipta selain Allah, ini rububiyah. Jadi ini perbuatan Allah, tetapi ada yang lain yang juga ikut campur, yang ikut serta. Ini namanya syirik. Katakanlah, wahai Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai ilah selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis biji sawi, zarrah atau atom zaman sekarang itu tidak memiliki kekuasaan di langit dan bumi selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sama sekali mencipta mudah bagi Allah. Cukup dengan kalimat Allah, wa idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Jadi Allah menciptakan langit, bumi, kun fayakun. Kun fayakun. Allah yang membentuknya. Sebelum ditiupkan ruh, dan itu diceritakan oleh Hafiz Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, itu
iblis yang ketika itu menjadi imamnya makhluk yang akan diciptakan ini. Tapi ketika ditiupkan ruh, maka jadilah Adam dengan sesempurna, ada jasad dan tubuh, lalu disuruh diperintahkan oleh Allah dan malaikat sujud. Iblis illa, kemudian merasa lebih daripada Adam, anna khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku lebih baik daripadanya, aku diciptakan dari api sementara Adam dari tanah, merasa lebih baik daripada Adam. Baik, berdoa, pokoknya seluruh ibadah kepada selain Allah dalam bentuk doa ibadah maupun doa masalah. Ini yang bukan untuk Allah lagi, tetapi kepada selain Allah. Sementara ibadah itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kurban tadi, menyembelih, baik itu bernazar, berdoa, dan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barang siapa yang menyembah atau beribadah tidak pada tempatnya, itulah dia zalim. Karena kezaliman itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seharusnya ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala semata, lalu dipalingkan kepada selain Allah. Itu dia kezaliman. Di sini dibawakan beberapa saja. Dalam surah Luqman ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa pada anaknya, wahai para bapak atau yang akan yang nasihat yang begitu indah, yang mungkin kita belum memberi nasihat kepada anak-anak kita. Tusyrik billah, jangan mensekutukan Allah. Apa lalai beraja orang ke ujian, itu nasihat kita. Ketika pulang sudah apa yang ditanya? Sudah makan nak? Apa ini? Ini nasihat yang sangat indah. Pukulan bagi kita, wahai para bapak. Yang ketika hadir di dunia, terutama yang anak pertama, bagi yang tetapi bagaimana pembinaannya? Apakah di dunia saja kita bergembira dengan anak-anak kita atau sampai ke akhirat?
bapaknya di sorga atau anaknya di neraka, atau sebaliknya, anaknya di sorga, bapaknya di neraka. Waliyazbillah. Akan tetapi jika sama-sama beriman bisa berkumpul kembali di sorga Allah. Akan tetapi ini perpisahan kematian, kemudian perpisahan bagaimana istri kita memberikannya asupan ASI di tengah malam ini. Mungkin sekarang dia sudah dewasa, neraka. Nah, coba kita didik mereka dengan ini. Tetapi itu sebenarnya tugas kita sebagai orang tua. Di akhir ayat tersebut disebut, kemudian dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, al-kabair salafan. Jadi Nabi mengulang 3 kali, Nabi kembali lagi. Setelah 3 kali, qalu, lalu sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Al-isyraku billah, ini yang pertama. Apapun kitab-kitab yang kita pelajari, baik itu al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, wa uququl walidain, masih biasa. Tetapi yang ketiga ini lalu Nabi menegakkan para sahabat, ala ketahuilah, wa qauluz zur. Nah, ini dia banyak sekarang yang dilanggar oleh kaum. Ya, terserahlah mau ijazah palsu, ijazah asli. Bagaimana keputusannya? Kadang tanya pula, Ustaz, itu asli ijazah tersebut. Wa syahadatuz zur, dan sumpah palsu, qal fama zala yukarrihuha hatta qulna laila. Persaksian palsu, kata sahabat, beliau terus mulainya sehingga kami berharap Nabi itu diam. Karena mudahnya umatnya di akhir zaman tentunya hakim itu mudah disogok apapun bentuknya, tidak ada keadilan lagi, tidak ada keadilan. Itu makanya Nabi ketika Nabi santai, pertama yaitu perkataan dusta dan saksi palsu. Ikhwan fillah, a'adzakumullah, sudah azan belum? Karena dia menyamakan makhluk dengan Khalik. Nah, jadi hal-hal yang khusus bagi Allah, sebagaimana kita sebutkan,
Di sini kita sebutkan baik itu malaikat yang paling dekat muqarrabin diangkat bersama dengan Allah posisinya. Bukan kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat itu Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah izinkan orang yang mendapatkan syafaat diridhoi oleh Allah baru bisa mendapat syafaat. Nabi sudah wafat. Berilah umatmu ini syafaat. Tidak boleh lagi. Meminta doa kepada Nabi, ya Rasulullah doakanlah agar hari hujan, ya Rasulullah doakanlah aku sembuh, ya Rasulullah. Itu Nabi masih hidup. Tapi setelah wafat tidak ada satupun riwayat yang ditemukan Nabi itu dibina oleh Nabi, tauhidnya murni dan tidak ada kesyirikan, itu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengatakan barang siapa memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah, maka ia musyrik kafir. Di barang ini terjatuh ini untuk cuman di sini dihukumi seperti itu karena perbuatan tersebut terjatuh kepada kesyirikan. Masalah ini harus nanti tengoklah kajiannya mengkafir-kafirkan. Enggak, mana Bukhari jangan katakan si fulan itu kafir, karena kalau tidak benar dia kafir akan kembali ke permasalahan ini agar kita terhindar, menjauhinya. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, dan barang siapa yang menyembah ilah selain Allah, la burhana lahu bihi, kafirun, sungguh orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Jadi ini disebutkan di beruntung tentunya di akhirat, sudah masuk azan. Ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik, ini ancamannya. Kita mengetahui kenapa nih pembahasan ini sangat berbahaya semua. Baru azannya. Pakai ini enggak ada. Allah Akbar.
أشهد أن محمد حي حي على حي على dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya jika ia mati dalam kemusyrikan dan tidak bertobat. La yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak ampuni. Wa yaghfiru ma billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ini makanya dakwah tauhid para nabi dan rasul itu tidak mau umat ini kekal di neraka Allah, tidak mau umat Hanif, millah Ibrahim yang Hanif, millata kana minal musyrikin. Betapa banyak
kembali ke milah Nabi Ibrahim. Awalnya milah Ibrahim yang hanif itu maka ketika di zaman Amr bin Luhai ketika berdagang ke Syam, Lata, Uzza, Manat, Hubal dan ratusan berhala di Ka'bah, dan itu haji. Tidak ada kesyirikan di sekitar Ka'bah. Kalau ada anak-anak kan ada videonya, pernah lihat videonya, anak-anak pakai kalau ada sesuatu yang misalnya kita ziarah, nggak boleh berdoa itu ke arah kiblat, bukan ke kubur Nabi sallallahu. Musyrik ini ancamannya tidak tanggung-tanggung, diharamkan surga. Allah Subhanahu siapa yang melakukan kesyirikan maka diharamkan surga. Orang yang menolong bagi orang-orang melakukan kezaliman. Maksudnya kezaliman Allah wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dengan syirkun asghar, syirkun akbar itu membatalkan la ilaha illallah. Seluruh amalannya batal. Syirkun asghar, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain dalam surah Az-Zumar ayat 65, walaqad asyrakta la yahbatanna amaluk. Sungguh jika engkau berbuat syirik, mempersekutukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat syirik, ini misal, tetapi tidak akan ada manfaatnya. Itu Nabi misalnya, tapi tak akan mungkin. Cuman perbandingan ini apalagi awak yang banyak dosa. Apa yang kita banggakan kita banyak dosa? Ini dua ayat ini adalah barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik maka seluruh amal dan kepunglah mereka dan awasilah di tempat pengintaian, dalam surah At-Taubah ayat 5. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasi hatta yashhadu wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yutuz zakah, menunaikan zakat. Setelah melakukan itu, asamu minni dima'um wa amwaluhum illa bihaq. Perhitungannya, hisabnya adalah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, syirik adalah
Di pekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu ya, pernah kita umpamakan dalam air mineral ini. Lalu kita tanyakan kepada Bapak sampai kemarin, mau minumnya Pak? Allah tidak akan terima amalan ibadah yang ada syirik di situ. Allah atau belum, cuman untuk memahami kita, Ustadz kok karena selalu tentang syirik-syirik, karena bahaya, ikhwan fillah, karena bahaya dosa ini. Ini contoh aja, contoh. Dia misalnya memperkosa ibu kandungnya, lalu dimutilasinya, mana ngeri daripada syirik? Alhamdulillah. Karena kalau itu masih kan biadab, itu biadab, manusia tidak biadab. Biadab, akan tetapi syirik itu lebih biadab dari itu. Karena hak Allah yang dirampasnya. Bertobat masih itu, dia masih apa namanya, masih ada hisabnya, misalnya kebaikannya masih ada diterima. Tetapi dia wafat, dia bertobat, memperbaikinya, itu yang bisa apa namanya, menyelamatkannya di akhirat kelak. Kemudian jenis-jenis syirik, maka itu jatuhnya syirik besar. Doa misalnya, isti'azah, isti'anah, menyembelih tadi kepada selain Allah dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat 106, 107, sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana atau mudarat kepadamu selain Allah. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana, dan jika Allah menghendaki kebaikan kepadamu, kita di sebelumnya asma wa sifat, bayangkan berapa banyak ayat kan, wa huwal ghafur, dia adalah maha pengampun, ar-rahim, dan maha penyayang. Tidak taubat sebelum wafat, itu 4 macam. Yang pertama, syirik dalam doa. Itu selain Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum, ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka mempersekutukan Allah. Di dalam
Orang di zaman dahulu ketika di bahtera, di lautan, layar sudah berlabuh, baru mereka melakukan kesyirikan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Qaulul, misalnya panen gagal, sembelih kerbau, berikan ke Nyi Roro Kidul. Ini dalam keadaan sempit, ada mara bahaya meletus. Kalau di zaman dahulu orang melakukan kesyirikan di saat lapang saja. Adapun di saat sempit, seperti tadi dijelaskan dalam surah Al-Ankabut, diselamatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud, kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha yubkhasun. Pasti kami berikan balasan penuh. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana, kerjakan. Ini bagi orang yang niatnya, misalnya tujuan dunia akan diberikan dunia, dia ingin disebut orang hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surah Taubah ayat 31, ittakhadha wahidah. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka, jadi ulama-ulama mereka, orang-orang mereka hanya disuruh beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Ala la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak di tafsir Nukatsir dibawakan penafsiran ketika ayat ini. Adi bin Hatim atau Abi bin Salam, lupa namanya. Jadi ada kami, tidak ada kami orang-orang alim, kami tidak pernah kami menyembahnya. Kata Nabi SAW, bukankah ketika Allah dia sebaliknya, man asyaddu hubbalillah, cintanya itu melebihi cinta orang-orang kafir, orang-orang musyrik terhadap ilah-ilah mereka. Walau orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah. Itu penjelasan lengkapnya, lihatlah di Fathul Majid, syarah dari Kitab Tauhid. Dan salah satu di tempat yang lain 67 bab, lebih hampir 2 tahun.
tersebut. 67 bab dibawakan oleh penulis di dalam membawakan bab-bab tentang syirik. Ini termasuk syirik, minas syirki kada, minas syirki kada, kan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi mengurangi kesempurnaan tauhid merupakan wasilah pada syirik besar. Perbuatan, misalnya bersumpah dengan nama selain Allah. Man halafa bi ghairillah faqad kafar aw asyrak. Dan kufur kecil. Kemudian ada riwayat dari Qutailah binti Saifi al-Juhainiyah radhiyallahu anha menuturkan itu telah melakukan perbuatan syirik. Kalian mengucapkan apa yang diucapkan oleh para sahabat, yaitu atas kehendak Allah wa rabbil Ka'bah, demi pemilik Ka'bah, Rabb Ka'bah. Kalau li'ila fi Quraisy ila fi ini bukan Ka'bah yang disembah, tapi Rabb-nya Ka'bah. Seperti ini bersumpah wa rabbil Ka'bah, demi Rabb-nya Ka'bah. Wa engkau. Tapi kalau masya Allah wasita itu mengandung kesyirikan. Jadi menyamakan kita ulang lagi contoh supaya lebih paham lagi dalam masalah ini. Itu ketika ada seseorang yang berupa pinjaman. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu 2 tahun 3 tahun, akhirnya bab ini ketika ditanyakan, alhamdulillah hebat kawan sekarang, jumpa dengan teman lama ini sekarang alhamdulillah. Kalau seharusnya yang pertama keluar pujian kepada Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah masuk kesyirikan. Nah, pernah juga kita bawakan contohnya, ini sakit kepala pulang kajian, Ustaz ke kajiannya lamunan. Subuh berhenti sholat zuhur, lanjut lagi sholat asar, lanjut lagi sholat maghrib sampai isya. Kita ada juga sakit kepala pergi ke apotek atau toko obat, dia mereknya jangan nanti iklan pula kan. Kosong belum datang lagi, yang ada B, karena malas mencari kan, ada apa beli aja yang merek B, dikonsumsi tidur pagi rupanya masih sakit kepala. Yang menyembuhkan obat, enggak.
Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Ini bahaya kan? Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus bagaimana keterikatan hati kita, ketergantungan hati kita kepada Allah. Itulah tauhid. Para sahabat saking terikatnya hati, keterikatan hati mereka itu yang benar-benar hanya menghinakan diri kepada Allah. Kalau sekarang kan enggak, menghinakan diri kepada manusia. Minjam, dapat pinjaman, waliyazubillah, ustadz. Ini kita berani katakan ustadz karena kita ini musibah. Bagaimana muamalah terkadang Masya Allah wa syi'ta itu tidak boleh. Masya Allah summa syi'ta. Wa ma tasha'una illa. Syirik kecil seperti jimat dan seterusnya, takut karena takut kena ain dan seterusnya, akhirnya apalagi yang buat kita lemah. Pernah ada seorang di zaman Nabi SAW, engkau meninggal dalam keadaan demikian, pasti kita, oh nih mantap, menyan dikasih oh, yang tersembunyi, ini dia ria. Ya. Jadi agar kita selalu innama manusia seperti kamu yang telah barang siapa yang ingin berjumpa dengan dan jangan melakukan kesyirikan di dalam Subhanahu wa ta'ala. Raja yang menguasai dunia. Hadis yang ini yang di halaman sallallahu ini akhwaf
adalah syirik kecil. Ria itu adalah ria. Pada hari kiamat tatkala memberikan balasan pergilah kalian kepada orang-orang yang Allah tabarak orang-orang yang misalnya rukunya, sujudnya, sholat sunat nih mas. Dari sujud satu bentuk ria. Bagaimana yutikum, sebaik-baik sholat itu seabdal sholat itu nampak keikhlasan kita, apakah kan ini mau kurban Ustaz, ayat kan di riwayat yang lain Nabi lebih khawatir daripada itu fitnah yang jadi perkara apa namanya ya kan itu enggak tahu, saya udah balik haji dikatakan orang yang berani ilmu Allah lebihkan misalnya amalan infak dibawakan di bagian akhir ini dari Abu Hurairah khamisah. Jadi khamisah itu semacam ini orang-orang yang dikatakan hamba Abdullah
Apa perbedaan syirik besar dan syirik kecil ini? Sedangkan syirik kecil itu tidak. Yang kedua, syirik wahai Muhammad, maka dan syirik besar menghapus seluruh amal sudah saya orang takfiri mudah ambilnya hartanya. Ini orang akidah di situ. Ulil amri, tentang kesyirikan, bahkan tersebut. Demikianlah yang bisa kan, itu wafat dengan hati kecuali yang datang kepada Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.